Halo teman-teman, it's me Far. Welcome, selamat datang und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Far From Home. Hari ini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian udah submit di question box instastory aku. Thank you so much for all your questions. There were so many good ones. Tapi karena banyak, aku nggak bisa jawab semuanya. Dan yang aku jawab pun harus aku jawab dengan singkat. Well, at least I tried untuk jawab dengan singkat. Tapi ya, apa dayaku kalau ujung-ujungnya video tetap kepanjangan dan aku harus split into 2 parts. Yeah, I hope you guys enjoy this. And kalau kalian masih ada pertanyaan atau mungkin ada topik-topik yang kalian tertarik, you can leave your questions or video requests down below. And don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Enjoy, guys! Ya, pas pertama kali ke Jerman, tujuannya apa, Kak? Aku sini sih untuk kuliah S1 waktu itu tujuannya. Dua pertanyaan yang berikut ini nyambung, jadi aku jawabnya bareng aja ya. Satunya, ceritain dong Kak, awal-awal kok bisa kepikiran buat kuliah di Jerman? Apa di sana ada temen Kak? Yang kedua, why Germany? Atau sebelumnya ada pilihan lain selain Jerman gitu nggak? Oke, kalau soal temen sih nggak ada ya. Temen aku yang angkatan aku itu dulu nggak ada yang ke Jerman. Kenapa mau kuliah di Jerman? Ya sebenarnya aku kepengen aja dari dulu kuliah di luar negeri. Pengen coba tinggal di tempat lain, pengen belajar mandiri. Kayak gitu aja sih. Kalau soal negara lain, aku dari awal tuh sebenarnya mikirnya negara-negara yang pakai bahasa Inggris. Karena aku kan emang dari kecil sekolahnya di sekolah internasional. Jadi kalau ke negara yang berbahasa Inggris tuh aku nggak pusing, nggak ribet gitu loh, udah bisa bahasanya. Waktu itu mama aku tuh ngomong, kenapa kamu nggak coba aja lihat, cek aja Jerman, kamu mungkin tertarik apa enggak? Karena aku kan dulu anak IPA ya. Mama aku tuh bilang kalau misalnya teknik-teknik gitu, Jerman tuh terkenal bagus. Karena kan kalau kita sekarang juga denger apa-apa yang made in Germany, kayak kesannya wih, bagus banget, kayak high quality banget kan. Mama aku bilang kayak coba aja cek Jerman, karena setahu mama kuliah di sana tuh gratis. Itu fun fact nomor 1, kuliah di Jerman itu emang beneran gratis. Jadi itu gak peduli kalian warga negara apa, mau warga negara Jerman, mau warga negara EU, atau kalian emang bener-bener apa ya, foreigner banget gitu, foreigner abis, WNA abis, tetap aja kalian tuh kuliah di sana gratis. Udah akhirnya mama aku ngomong kayak gitu, aku kayak lihat-lihat, oh boleh juga nih. Ya udah dari semenjak itu aku belajar bahasa Jerman gitu. Apalagi nih, sekarang lagi kerja atau lagi S2 Kak? Ya, und ya. Jadi aku lulus S1 itu tahun 2019 Februari kalau nggak salah. Jadi aku abis lulus S1 itu langsung kerja full time di sini. Dan S2-nya tuh aku part time gitu, sambilan guys, malam kuliahnya atau Sabtu gitu. Ya gitu deh. Capek sih. Kenapa mutusin buat kuliah dan lanjut kerja di Jerman? Ada rencana mau pindah ke Indo enggak? Dan kenapa nggak di negara lain? Kenapa Jerman? Tadi kita udah bahas sedikit ya. Terus kenapa aku kerja di Jerman? Itu sebenarnya gimana ya? Es hat sich eigentlich einfach ergeben. Jadi aku tadinya emang mikir, oke, aku kuliah di sana S1. Habis lulus aku mau lanjut S2. Dan kalau emang bisa aku mau kerja. Kalau misalnya gak dapet kerja ya udah balik gitu, gak apa-apa. Jadi aku tuh abis lulus S1 langsung S2, terus mikir kayak ya udah sambil aja cari-cari kerja kali aja dapet gitu. Taunya beneran dapet. Jadi aku S2-nya aku ganti gak jadi full time, jadi part time. Terus ya udah aku kerja full time gitu. Niatan aku emang dari dulu kayak gitu. Jadi aku mau kuliah di sini dan mau coba cari kerja di sini buat ya pengalaman aja, pengalaman kerja internasional. Jadi kalau misalkan pun aku mau balik, aku gimana ya? Kayak CV aku tuh udah cakep gitu loh. Oh, lulusan luar negeri, ada pengalaman kerja juga di sana. Gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya gimana ya, kerjanya di sini bagus sih guys, kerjaan aku kayak enak, aku happy di sana, makanya jadi belum ada plan buat balik. Dari kapan tinggal di luar negeri dan ambil jurusan apa untuk studi di sana Kak? Thank you. Aku tinggal di Jerman itu dari tahun 2013, akhir Agustus tahun 2013, berarti sekarang udah 7 tahun setengah. Aku tuh ngambilnya teknik mesin. Terus kalau S2-nya aku itu jurusannya technical management. Jadi intinya kayak
teknik mesin, tapi ada ada commercial stuff-nya juga kayak business and finances gitu-gitu. Kak Farah happy nggak kerja di Jerman? Kakak kerja di bagian apa dan susah nggak adaptasi waktu masih training? Happy banget sih kerja di sini. Aku benar-benar dapat kerjaan yang emang sesuai banget dengan mata pelajaran aku waktu itu. Kerja di bagian apa? Aku kerja di bagian research and development di R&D-nya perusahaan aku. Jadi perusahaan aku tuh produksi motor, bukan motor sepeda motor ya, motor kayak engine gitu lah. Aku kerja di sana tuh sebagai konstrukturen. Apa nama posisi Jermannya? Kalau itu bahasa Indonesianya tuh insinyur mekanik. Susah apa nggak ada adaptasi waktu masih training? Jadi aku nih kerja di perusahaan ini dari mulai magang. Aku sempat magang di sana. Abis itu aku nulis skripsi aku juga di sana. Abis itu aku apply kerjaan di sana dan dapat posisi ini. Jadi pas lagi mulai kerja, aku nggak bener-bener baru masuk dunia motor gitu ya. Jadi kayak aku udah ada background experience-nya lah, walaupun waktu itu kerjanya sebagai student. Pas lagi training gimana ya, nggak ada. Kalau waktu itu sih aku nggak ada training khusus gitu loh. Jadi kayak ya udah mulai aja. Gak ada kayak apa sih, nggak ada mentoran gitu sih kalau di tempat aku. Aku denger tapi banyak di tempat-tempat lain suka ada mentor gitu. Tapi kalau aku sih nggak, jadi kayak udah dikasih project aja terus ya udah ini kerjaan aku. Susah adaptasi waktu masih training ya. Gimana ya kalian? Kalau aku nggak tahu sih ya kalian gimana. Kalau aku ngerasa habis lulus kuliah masuk kerja tuh masih ngerasa kayak aduh kok banyak banget ya yang aku nggak tahu, banyak banget yang aku masih mesti belajar. Terus kayak proses-proses di perusahaannya kayak gimana, kayak aku ngerasa nyaman di kerjaan aku itu cukup lama bisa dibilang. Awal tinggal di sana benar-benar sendiri Kak. Ya aku dari awal aku dari awal emang sendiri di sini sampai sekarang pun tinggal sendiri. Kak kan kerja, buset. Kak kan kerja work from home, kenapa nggak stay di Indo selama work from home, hihi. Very good question. Aku juga pengennya begitu tapi nggak boleh. Jadi aku emang sekarang full time work from home. Jadi benar-benar sebulanan ini sekali ke kantor. Tapi masalah itu kalau misalnya aku ada pekerjaan yang aku benar-benar mesti di tempat gitu, misalkan mesti ngecek mesin atau ngecek apa, atau misalkan ada komponen-komponen baru datang, aku mesti lihat, aku mesti cek, aku mesti organisasi-organisasi gitu deh, itu aku mesti siap datang. Jadi kalau dari Jakarta agak jauh ya. Kakak orangnya extrovert atau introvert? A bit of both, I think. Aku suka bergaul tapi suka sendiri juga, jadi aku emang kapan-kapan suka butuh waktu sendiri gitu. Farah emang pendiam, jarang ngomong gitu ya? Aduh, enggak sih guys sebenarnya, cuma kayak ini pasti aku video juga nanti aku nontonnya kayak geleng-geleng kepala gitu, karena pasti aku kelihatannya awkward banget. Tapi aku emang nggak pernah kayak gini, aku nggak pernah ngomong ke kamera gitu, jadi itu ngerasa aneh gitu. Tapi emang gak apa-apa sih kalau kalian mikirnya aku pendiam, mendingan begitu aja, karena kalau misalnya aku ketahuan cerewetnya, pegel sih guys ngeladenin aku. Do you still need a visa to go to a country in the Schengen area from Germany? No COVID situation. Enggak. Jadi kalau misalnya kita mau ke negara-negara Schengen itu, kayak apa ya, banyak sih, Prancis, Spanyol, Itali, Belanda gitu-gitu, itu nggak perlu pakai visa. Jadi kita datang ke sana pakai paspor kita aja sama kasih tunjuk izin tinggal, kayak residence permit kita gitu. WNI apa WNA? WNI dong. Struggle pas awal-awal di Jerman. Gue udah 2 tahun di sini, struggle-nya masih banyak aja. I feel so with dia. Ya, aku juga dulu pas lagi awal-awal struggling banget ya. Apa yang bikin aku struggle? Ya pertama kali jauh dari keluarga, bener-bener sendiri, tinggal di luar negeri. Luar negerinya tuh yang jauh banget gitu loh, nggak cuma sejam bisa pulang. Terus mesti tiba-tiba apa ya, responsible gitu loh, mesti kayak mandiri, apa-apa semuanya sendiri. Aku kan biasa di rumah waktu itu sebelum keluar negeri, apa-apa diurusin, udah kayak prinsesin kan aku di sini. Jadi bingung gitu loh. Kayak bodoh banget, gak ngerti gimana cara beres-beres, gak ngerti gimana cara cuci baju. Aku pertama kali pakai mesin cuci aku, sumpah itu baju aku luntur semua guys. Aku tuh sebodoh itu, nggak ngerti cara pakai mesin cuci. Oh, warna tuh mesti dipindahin kalau nggak luntur. Kayak gitu-gitu. Yang keduanya itu menurut aku bahasa. Nanti juga banyak sih sebenarnya pertanyaan tentang bahasa Jerman, tapi mungkin aku ceritain dulu. Jadi aku pas ke Jerman itu, aku udah les bahasa
Jadi aku tuh waktu itu udah lulus tingkatan B2 dan itu sebenarnya udah cukup banget, kalian udah bisa masuk kuliah atau stutkol kalau nggak salah. I'm gonna correct this later after doing my research on this. Tapi ya jadi sebenarnya B2 itu udah bagus hitungannya. Tapi pas nyampe itu ngerasa, aduh, kok aku nggak ngerti ya. Jadi kayak kalau basic-basic aja, kayak misalkan kenalan, atau yang butuh-butuh banget deh, kayak misalkan beli makanan, atau belanja, atau segala macam, itu aku bisa. Walaupun susah, dan aku juga mesti bilang waktu aku baru pertama kali datang itu, aku ke Saarbrücken, itu kota di Bundesland Saarland. Mereka tuh di sana dialeknya cukup susah di ngertiin. Jadi aku kaget gitu loh, kok beda ya ngomongnya. Kayak di sini pas lagi di Kuta nggak kayak gini orang-orang ngomongnya. Itu sih yang bikin susah. Jadi masih kagok banget bahasanya, dan itu yang bikin aku jadi nggak yakin gitu. Gila, aku udah B2 masih kayak gini. Cuma ya lama-lama bisa sih. Emang semuanya emang butuh proses. Mungkin nanti aku cerita tentang bahasa kalau misalkan udah nyampe sana ya guys, biar nggak kepanjangan ini. Ya ampun, aku udah, guys, ini kayaknya nggak mungkin bisa deh aku 10 menit doang, apa bikin 2 parts ya. Waduh, kan cerewet kan guys, kan aku udah bilang aku kagak pendiam. How long did it take you to speak German fluently? Mungkin aku jawabnya kapan aku ngerasa nyaman ya ngomong bahasa Jerman. Kalau menurut aku itu, jadi kan aku nyampe sana 1 tahun itu Stuttgart ya. Nanti kita bahas Stuttgart. Nanti aku jelasin Stuttgart itu apa. Terus abis 1 tahun Stuttgart, aku mulai kuliah S1. Nah, menurut aku setelah aku 1 semester di uni, itu aku baru lancar. Awal-awal itu susah sekali. Masih kaget, bingung, semua ngomongnya cepet banget, semua ngomongnya ada slang-slang gitu kan. Aduh, nggak ngerti. Tapi setelah 1 semester aku kuliah, ngerasa banget sih kayak perkembangan bahasa Jerman aku tuh cepat banget setelah masuk kuliah. Dan kayaknya aku mulai ngerasa nyaman banget kayak komunikasi pakai bahasa Jerman tuh kira-kira setelah 1,5 tahun gitu. Rekomendasi tempat kursus bahasa Jerman, Kak. Goethe-Institut Menteng di Jakarta. Ya aku cuma pernah ngelas di tempat kursus itu aja sih. Jadi kalau misalkan yang lain aku nggak tahu. Tapi kalau Goethe beneran aku bisa rekomend. Belajar bahasa Jerman berapa lama biar lancar, harus les kah? Kalau aku sebelum ke Jerman itu udah kursus di Goethe selama 1,5 tahun kira-kira. Biar lancar harus les atau enggak? Menurut aku sih, kalau buat lancar, gimana ya? Menurut aku kamu tuh les bukan kamu jadi bisa lancar cuma karena les doang. Menurut aku kalau misalnya kamu mau bisa lancar itu ya practice gitu. Itu cuma satu-satunya, practice aja. Practice makes perfect, right? Jadi kalau misalkan les itu menurut aku berguna banget untuk awal-awal. Jadi kalau misalnya kalian baru banget, kayak beginner banget, nggak tahu sama sekali bahasa Jerman, taunya cuma kayak ich liebe dich. Itu aku rekomen banget kalian les, karena kalau les itu kan benar-benar diajarin dari awal banget, basic banget, kayak basic grammar, itu struktur kalimat bahasa Jerman tuh kayak gimana, itu dasar-dasarnya banget kalian diajarin. Itu yang menurut aku penting banget ya, itu yang membantu aku banget. Nah, kalau soal lancar itu sih ya rajin-rajinnya kalian ya. Kalau misalkan kalian emang seminggu sekali misalnya, terus kalian sampai rumah nggak ngapa-ngapain, nggak bikin PR, atau mungkin cuma bikin PR doang tapi nggak diulang-ulang lagi, nggak usaha sendiri, nggak coba misalkan ngapain gitu, ya lama lancarnya. Jadi kayak benar-benar tergantung kaliannya. Nih Deutsch lagi nih, ceritain dari awal belajar Deutsch sampai sekarang bisa ngomong fluently, tips and tricks. Aduh guys, aku aus guys, minum dulu ya. Capek loh gila ngomong. Aduh guys, kalau misalnya ini aku awkward, maklumin aja ya guys, aku gak pernah. Ceritain dari awal belajar bahasa Jerman sampai sekarang bisa ngomong fluently, tips and tricks. Tips and tricks gimana ya guys? Aduh, panjang banget. Kita kayak bisa bikin 1 video cuma ngomongin ini doang guys. Jadi mungkin nanti aku bikin aja kali ya tentang aku belajar bahasa Jerman, kayak video khusus buat itu aja. Kalau kalian tertarik bisa aja komen di bawah, atau nanti aku bikin di Insta kayak polling gitu mungkin. Penting kalian harus niat. Kalian harus benar-benar pengen belajar, dan bukan pengennya doang, kalian juga benar-benar harus usaha. Jadi kalau aku waktu itu yang bikin aku membantu banget tuh kalau misalkan aku nontonin film sana gitu. Atau kalau misalkan kalian
Netflix, coba deh kalau misalkan di Netflix ada nggak sih di Indonesia audionya Jerman. Kalau misalkan itu coba aja kayak gitu, karena kalau misalkan di dubbing gitu itu kan mereka ngomongnya pelan terus kayak jelas banget gitu. Ya coba aja kayak gitu, jadi kalian tuh terbiasa dengar. Jadi bisa, intinya kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Jerman itu emang susah, grammarnya itu susah banget, kayak nggak bisa cepat, semuanya itu proses, jadi awalnya pasti susah. Jadi kalau misalkan kalian tekunin pasti bisa. Terus yang menurut aku penting banget juga selama kalian belajar bahasa Jerman itu, atau belajar bahasa asing apapun sih sebenarnya, yang penting tuh kalian pede aja guys. Sekarang gini ya, kita tuh orang Indonesia ya, kita orang Indonesia ngomongnya bahasa apa? Bahasa Indonesia dong. Nah, kita belajar bahasa Jerman, siapa sih yang expect kita tuh bisa bahasa Jerman perfect? Kita lagi belajar gitu loh, gak ada yang expect that of you, so don't expect that of yourself, you know. Pede aja, make as many mistakes as you can, you know, because that's how you learn. That's how you learn a language. You learn by doing, and you learn by making mistakes and correcting them. Oke, kata tentang kuliah di Jerman. Capek bro. Waktu pertama kali ke Jerman, langsung Studienkolleg di mana? Jadi gini, kalau misalkan kalian mau kuliah di Jerman S1, kalian kan harus lulusan SMA dong. Nah, SMA itu di Jerman, ujian akhirnya namanya Abitur. Abi itu jatuhnya kayak UAN kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita ijazah luar negeri, bukan Abi ini, kita harus ikut tes gitu. Tes biar kita dapat derajat Abi ini gitu loh, biar maksudnya diakuin kalau kita emang udah lulusan SMA. Nah, itu tesnya itu namanya Feststellungsprüfung. Kalian bisa ikut tes ini setelah Studienkolleg. Jadi Studienkolleg itu institut dimana kalian belajar pelajaran-pelajaran kalian SMA kelas 3, tapi cuma kayak di bidang yang kalian mau. Misalkan gini, aku kan kuliah teknik mesin, jadi aku tuh ke Stuttgart 1 tahun ngulang kelas 12, tapi cuma mata pelajaran yang emang dibutuhin buat teknik mesin gitu. Jadi nanti abis 1 tahun ini bakal ada ujian, dan ujian itu tuh jatuhnya kayak ujian akhir sekolah gitu. Dapat ijazah sana, nanti kalian baru bisa kuliah di sini S1 gitu. Ya, panjang banget ya ngejelasin Stuttgart doang, maaf guys. Oke guys, berhubung kamera aku mati pas kemarin filming, dan emang udah kepanjangan juga sih sebenarnya videonya, aku cut di sini. Nanti kita lanjutin di bagian kedua, kita akan lanjut bahas tentang Studienkolleg dan tema-tema lain kayak kuliah atau juga apartemen di sini. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, share, and subscribe, and klik bell-nya itu di bawah biar kalian dapat notification kalau misalkan aku upload part keduanya. Dan ja, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.